In progress. Oke, kita lanjut ya. Yesaya 1 ayat 4 tadi sampai mereka meninggalkan Tuhan. Nah, artinya di sini kalau bahasa Septuagintanya Yesaya 1 ayat 4, coba baca. Eka telipate ton kurion. Ya, coba baca sama-sama. Eka telipate ton kurion. Artinya mereka meninggalkan Tuhan. Bahasa Ibrani-nya apa? Azebu et Yehova. Ya. Nah, kita tadi membahas meninggalkan ini. Kata meninggalkan Tuhan. Oke, kita bisa lihat dari Septuaginta ini, kita klik kanan, search on lemma. Kalian mau pakai yang Ibrani juga boleh, ya. Saya pakai yang Septuaginta juga boleh. Nah, misalnya di sini Yesaya, tadi kita bahas Yesaya berapa? Terakhir 24 ya, atau berapa tadi? Yesaya 1:28 ya. Nah, Yesaya 1:28. Ini orang-orang yang meninggalkan Tuhan adalah orang-orang yang memberontak, berdosa. Lalu akibatnya apa? Dihancurkan. Ya kan? Nah, dihancurkan bersama. Nah, ini kan mengingat perkataan Rasul Paulus di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 8 dan 9. Ya kan? Kalau ayat 8 dikatakan, dan orang-orang seperti itu mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Jadi orang-orang yang meninggalkan Tuhan nanti dalam perjanjian baru itu adalah orang-orang yang tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Ya. Lalu di ayat yang ke-9, apa yang terjadi? Mereka akan menjalani hukuman kebinasaan. Jadi sama seperti yang Yesaya katakan. Nah, hukuman kebinasaan makin jelas, yaitu apa? Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan kemuliaan kekuatannya. Ya, dan ini sama seperti dalam Roma pasal 2 ayat 8. Coba kita buka Roma pasal 2 ayat 8. Baca. Tetapi berkeadilan kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Iya. Atau 2 Tesalonika 2 ayat 12. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jadi kamu lihat ya gambaran-gambaran dari bangsa yang anomos itu begitu mengerikan. Dihukum yang tidak percaya akan kebenaran, meninggalkan Tuhan berarti tidak percaya akan kebenaran, lalu suka akan kejahatan. Ya. Nah, Roma 1 ayat 32. Coba baca. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, ya, setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Oke, jadi banyak sekali ayat-ayat menjelaskan tentang siapa mereka. Ya, ya. Ada pertanyaan tadi dari Mercy apa? Iya Pak, dari pernyataan tadi kan, dari pernyataan ketika kita tidak menaati Allah maka kita. Kamu suaranya lebih keras. Tes. Udah ya? Ya, apa? Iya, dari pernyataan beberapa ayat Alkitab tadi, ketika kita nggak menaati Allah maka kita akan menerima hukuman gitu. Jadi Ya. Saya lihatnya berarti seakan-akan Allah itu sangat kejam gitu. Itu sangat menakutkan. Apabila kita nggak benar menaati Allah, maka udah pasti, udah nggak ada jalanan, kita pasti menerima hukuman gitu. Apa nggak ada, kalau misalnya Allah itu belas kasihan, ini contoh ya. Kalau misalnya Allah itu benar-benar punya belas kasihan, pastinya ada jalan lain dong gitu. Misalnya hati nuraninya bisa diubah gitu. Atau ya bisa aja Allah kasih roh secara roh kudus di dalam hati orang itu supaya dia mau menaatinya gitu maksudnya. Iya. Ya, tetap ada ruang pertobatan. Ya, makanya Yesus itu kan datang untuk bangsa-bangsa yang demikian ya. Maka dia mengatakan
bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, pertobatan atau pintu pertobatan itu dibuka supaya ya mereka bisa kembali kepada jalan kebenaran itu. Tetapi kan nggak mau orangnya, ya kan? Gitu. Ya, jadi tetap ada pertobatan dari Tuhan. Saya kan kemarin cerita tentang Raja Gundafor itu kan, ya, dia kan juga bisa bertobat. Atau apa ya, tentang pertobatan saya kira banyak ya cerita-cerita di dalam Saints, ya, itu kan banyak, Zacchaeus, ya, itu juga Paulus, oke, itu banyak. Jadi jawabannya itu ya masih. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, misalnya kan sudah interaksi nih ya dengan teks-teks di dalam kitab suci. Nah, sekarang kita coba interaksi dengan Bapak Gereja. Ya, nah caranya adalah lihat di Catena Bible. Apa? Oke. Ada Justin, Martil, Clement, dan Clement ya. Oke, kita coba lihat Clement dari Alexandria. Nih. Dia katakan correction is a public rebuke of sins. God uses it in a manner that is particularly necessary for our instruction because of the weak faith of so many. Yeah, for example, he says through Isaiah, you have forsaken the Lord, you have provoked the Holy One of Israel. Nah, maksudnya apa ini? Okay, and then contohnya dia berkata melalui Yesaya, kamu telah meninggalkan Tuhan, kamu telah memprovokasi yang bisa. Oke, ini maksudnya gimana? Ini bermakna bahwa bangsa Israel yang menjadi bangsa pilihan Allah dan terprovokasi oleh dosa yang telah dilakukannya sehingga memunculkan murka Allah. Ya, tadi ini ya. Bangsa yang berdosa tadi di sini Laos paling bawah ya. Bangsa yang berdosa. Nih ya. Koreksi adalah teguran publik atas dosa. Oke, jadi maksudnya mana tadi? Clement itu apa namanya? Ya. Ini semacam teguran Tuhan ya untuk bangsa Israel bahwa ini bangsa yang sudah meninggalkan Tuhan. Makanya Yesaya itu menegur ini ya, mengoreksi bangsa Israel ini. Oke. Apa kata Justin Martyr di sini? Coba kita belajar ini ya. Membaca atau memahami teks ini ya. Nih kelihatan? The Jew
who have the writing of the prophet did not understand this. Kan Yesaya ini kan maksudnya ditulis untuk bangsa ini kan. Ya, kamu bangsa yang sudah meninggalkan Tuhan. Nah, itu sama tadi Clement mengatakan ini koreksi sebetulnya untuk bangsa itu. Ya kan? Karena iman mereka yang lemah gitu. Sehingga gampang menyembah berhala jadinya. Tapi kata Justin Martyr ini, bangsa Yahudi ini justru nggak mengerti, walaupun ini ditujukan kepada mereka. Sama seperti mereka juga nggak mengenal Kristus yang sudah ada di tengah-tengah mereka. Ya, bahkan bangsa ini apa? Despise tadi, despise itu tadi meninggalkan atau berpaling, ya kan? Gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa bangsa ini akan berpaling kepadaku, meninggalkan aku. Ini yang menunjukkan nih bangsa Israel itu nanti akan apa? Ini satu nubuat bahwa bangsa ini nanti akan meninggalkan Kristus atau akan menyalibkan Kristus itu. Ya, maka Justin Martyr mengatakan, they even despise us to say that he has come, and it was prophesied, dan ini sudah dinubuatkan bahwa bangsa ini akan menyalibkan Tuhan. Nah, ini menarik ya. Maka tadi Paulus mengatakan tidak mentaati Injil Allah, meninggalkan Tuhan. Nah, salah satunya bangsa Israel ini akan menyalibkan Kristus. But in order that this may become clear to you, the following words were spoken through the aforementioned prophet Isaiah in the name of the Father. Ya, nah memang ini satu nubuat yang sudah dikatakan oleh Yesaya bahwa lembu mengenal pemiliknya dan keledai mengenali palungan tempat makan dari tuannya, tetapi Israel tidak mengenal aku. Ya, dan ini sekali lagi bangsa Israel tidak mengerti maksud ini, maka dikatakan inilah bangsa yang berdosa, bangsa yang bebal. Sudah dikasih tahu nggak ngerti dan nggak mau bertobat gitu. Nah, ya sama kayak kalian kan. Oke, maka dikatakan sinful nation, atau orang-orang yang penuh dosa, benih jahat, lawless children. Oke? Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan apa nih dari Justin Martyr ini? Bahwa ini satu nubuat nanti tergenapi nggak? Ada. Waktu mereka nanti akan menyalibkan Kristus. Dan bangsa ini tidak bertobat gitu. Ya, kalau kita baca dalam kitab Roma itu jelas sekali ya. Nanti, bagaimana kerinduan Paulus terhadap bangsanya, bangsa Yahudi ini untuk bisa diselamatkan juga. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, jadi kita belajar mencari semantik konten atau spiritual meaning-nya adalah pertama dengan cara bagaimana? Secara tentu kan secara patristik ya. Bagaimana misalnya tadi kata Justin Martyr, putih jelasin itu. Ya. Nah, lalu secara eklesia itu kan berarti kan Christ center ya. Christ center itu artinya apa? Berpusat kepada Kristus. Nah, Kristus itu kan sudah menjelaskannya di dalam kitab suci. Jadi kamu mesti interaksi di dalam teks kitab suci. Oke? Ya, misalnya ini tadi kata meninggalkan Tuhan. Nah, harus kutip yang buat Tesalonika tadi. Oke, nah berikutnya menista yang maha kudus, Allah Israel. Apa bahasa Ibrani-nya di situ? Ini ya, Nyasu et kedos Israel. Oke.
Septuagintanya parogisaste apa? Ton hagi yon tu Israel. Parogisaste itu artinya to provoke to anger, artinya menghina atau memprovokasi supaya marah, itu berarti apa? Iya, menista, mengejek, menghina gitu ya. Oke. Parogisaste, coba klik kanan, search on lemma. Ya. Nah, muncul nggak dalam kitab Yesaya? Yesaya pasal berapa? 1 doang ya. Nah, misal kalau misalnya nggak ada, berarti kita bisa lihat teks yang lain. Misalnya paling nggak misalnya dengan kitab Yeremia, ya, coba parogisaste, Yeremia 7 ayat 8. Berkaitan nggak dengan itu? Menista. Betul ya, parogisaste itu juga bisa di situ diterjemahkan menyakiti hatiku. Ya kan? Ini parogisaste, menyakiti hatiku atau menista aku. Ini orang yang seperti apa ini? Iya, gitu. Jadi kayak mengejek Tuhan loh. Mengejek Tuhan dengan mempersembahkan korban kepada dewa berhala atau hal-hal lain. Dan kamu lihat ya, misalnya kalau kamu baca tentang saints itu kan banyak ya yang mati menderita karena mereka tidak mau menyembah dewa berhala. Gitu. Misalnya kayak hari ini saint Sergius dan Baka. Ya kan? Udah baca belum? Ini menarik ya ceritanya ini di sini. Mati Agung Sergius dan Baka. Nanti kalian bisa lihat deh. Jadi dalam Yeremia 7 ayat 18, orang-orang yang menyakiti Tuhan itu adalah orang-orang yang menyembah dewa lain atau berhala. Yeremia 7 ayat 19. Hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti, demikian firman Tuhan, bukankah hati mereka sendiri sehingga mereka menjadi malu. Ya. Lalu Yeremia 8 ayat 19. Mengapa mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia. Ya. Jadi kalau kita lihat, saya mengatakan mereka menyakiti hatiku atau mengejek aku, despise me, itu lebih kepada apa? Dosa menyembah berhala. Ya. Yeremia 11:17. Sama kan? Membakar korban kepada Baal. Ya. Yeremia 25 ayat 6. Janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Oke. Jadi kita kembali ke Yesaya 1 ayat 4. Misalnya dalam kitab Yeremia, kata parogisaste atau kata tadi ya, niatsu itu despise itu menunjuk kepada penyembahan berhala. Jadi mereka menyakiti Allah itu dengan menyembah Allah lain. Sama lah misalnya kayak kita, kamu disakiti karena iya misalnya gitu. Ya, itu despise ya. Oke. Iya, itu korban yang terjadi. Ada pertanyaan? Kan jadi dapat ya caranya ya. Meaningnya itu. Oke, kalau ini ya siapa nih?
Elizabeth bahasnya gimana? Bisa ya, Mas? Mereka meninggalkan Tuhan, terus menistani maksudnya gimana? Memancing amarah Allah dan memandang rendah Allah sebagai pencipta dan penguasa dari alam semesta dan ciptaannya. Bangsa Israel karena mereka telah meninggalkan Allah, tidak lagi percaya, cemburu dengan menyembah berhala. Iya betul, ya. Ia mengakibatkan Allah murka dan berfirman demikian. Rasul Paulus menjelaskan bahwa orang yang belum percaya Allah belum berlahir. Oke, jadi ini misalnya bisa ditambah dari kitab Yeremia tadi, ya, menyembah berhala ini. Terus ini ribala yang mana sih? Yang ini kan? Oke. Oh ini ringkasannya ya. Yang ayat 4 belum ya? Oh, yang ayat 4-nya bukan itu ya. Oke. Sekarang kita ke ini ayat yang ini ya. Lalu they are totally estranged, artinya mereka berpaling kepada Allah. Nah ini sama lagi menjelaskan tadi meninggalkan atau berpaling ya. Jadi sama aja. Ibraninya apa di situ? Nazoru Ahor. Oke, coba klik kanan Nazoru, search on lemma. Oke. Ada di dalam misalnya kitab Ayub atau Mazmur. Ya, coba kita lihat Mazmur 58 ayat 4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Ya, jadi menyimpang atau astray from the womb atau telah sesat. Dari kata daru itu artinya orang-orang yang fasik. Nah, orang-orang yang membelakangi atau meninggalkan Tuhan itu dikatakan dalam Mazmur itu sejak dalam kandungan. Ya. Kita juga bisa lihat dalam misalnya Yesaya 59 ayat 5. Mereka meneteskan telur ular budak, menenun sarang laba-laba, siapa yang makan dari telurnya itu akan mati, dan apabila seperti itu terbuka, keluar seekor ular beludak. Jadi kiasannya. Iya. Misalnya Yeskiel 14 ayat 5. Oke, jadi jelas menyimpang atau berpaling dari Allah itu berarti apa? Mengikuti segala berhala mereka. Sama kayak tadi di dalam Yeremia ya. Coba kita baca Yeremia 2:11. Pernahkah? Nah, itu orang-orang yang meninggalkan atau berpaling dari Tuhan. Jadi berpalingnya itu kepada Allah lain atau dewa berhala. Ya. Nah, ini kan sebetulnya juga diingatkan dalam perjanjian baru juga ya. Galatia 4 ayat 8 coba baca. Galatia 4 ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu hambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Nah, itu. Inilah orang-orang yang berpaling tadi, nazur tadi. Ya. Sama kayak tadi despise tadi yang mengejek Allah itu. Memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. That's the happening. Ya. Pertanyaannya kok bisa gitu ya. Nah, sekali lagi ini kan kayak
manusia itu selalu dideceive oleh iblis. Ini loh Allahmu, kamu sembah dia. Kayak ditipu gitu. Ya, sama seperti kayak Adam dan Hawa itu makan buah itu kan. Dan dikiranya kalau dia makan, dia bisa jadi seperti Allah kan. Ternyata bukan buah itu yang harus dimakan. Harus buah pohon kehidupan. Jadi kayak ditipu gitu. Nah, sama seperti kamu nyembah Allah, ini Allah ini. Tahunya bukan. Yang pada hakikatnya bukan Allah, tapi disembah gitu. Ya, jadi ini kayak deception atau penipuan dari iblis. Nah, kepada Allahnya akhirnya kita jadi mengejek Allah dan meninggalkan atau berpaling dari Dia. Ya, nanti dalam gambaran perjanjian lama, perjanjian baru banyak banget gitu. So, very be careful, hati-hati bahwa ya misalnya ada cerita menarik ini ya. Tadi saya ada tulis di sini tentang penglihatan Saint Andreas ya, yang bodoh bagi Kristus. Nah ini tentang penyembahan berhala ini ya. Pada satu hari itu Saint Andreas sedang duduk bersama muridnya bernama Epifanius. Mereka berbicara tentang keselamatan jiwa manusia. Nah, pada saat itu tiba-tiba iblis mendekati Epifanius dan mulai memasang perangkap ya untuk mengalihkan pikirannya, tetapi dia tidak berani mendekati Saint Andreas. Jadi iblis mau mencoba mengalihkan gitu ya. Nah, Saint Andreas tahu dan berteriak keras gitu, pergi dari sini, musuh yang najis. Lalu iblis mundur dan menjawab dengan jahat, kamu adalah musuhku tidak seperti yang lain di seluruh Konstantinopel. Jadi semua Konstantinopel itu sudah dia taklukkan kecuali si Andreas ini ya. Andreas tidak langsung mengusirnya tetapi mengizinkannya berbicara kepadanya dan iblis mulai berkata gini, saya merasa bahwa waktunya akan tiba ketika pekerjaanku akan selesai. Pada saat itu manusia akan lebih jahat daripadaku karena anak-anak akan lebih jahat daripada orang dewasa. Kemudian aku akan beristirahat dan tidak akan mengajar manusia apa-apa lagi, sebab mereka sendiri yang akan melakukan keinginanku dalam segala hal. Lalu si Andreas bertanya kepadanya, dosa apa yang diperbuat manusia sehingga membuat kamu itu sangat senang gitu? Kalau saya tanya sama kamu ya, dosa apa sih yang kamu lakukan sehingga buat saya itu sangat senang? Nah ya kan. Lalu iblis jawab gini, nomor satu apa? Penyembahan berhala. Nah ini tadi yang diceritakan oleh Yesaya tadi. Penyembahan berhala, ini iblis jawab itu. Fitnah, kebencian terhadap sesama, dosa sodomi, mabuk-mabukan, ketamakan, inilah yang paling syukuri. Jadi penyembahan berhala itu pertama mengalihkan hati pikiran kita kepada, tadi kayak Galatia 4 tadi. Kepada Allah sih, kita pikirnya itu Allah, tapi pada hakikatnya bukan Allah. Nah setelah itu muncullah macam-macam fitnah, ini berarti dari perkataan ya kan, ini dari pikiran, ini dari perkataan. Kebencian itu lahir dari perasaan, dari emosi jiwa ya. Sodomi dari seks. Ini sudah menyangkut dengan tubuh, bukan hanya pikiran lagi, mabuk-mabukan ya dengan tubuh dan akhirnya ketamakan. Nah inilah yang paling kami syukuri, kata si iblis. Lalu Andreas bertanya lebih jauh, dan bagaimana kamu bisa menerima ketika orang yang pertama melayanimu kemudian menolakmu dari segala pekerjaanmu? Iblis menjawab, kamu lebih mengetahuinya daripadaku. Kami merasa sulit untuk menerimanya, tapi kami terhibur oleh ini, bahwa kami mungkin akan membawa mereka kembali kepada kami, karena banyak yang telah menolak kami dan berpaling kepada Allah, kembali lagi kepada kami. Jadi ada orang yang sudah berpaling daripada iblis, berpaling kepada Allah, tetapi iblis itu nggak berhenti menggodanya. Dan dia yakin nanti juga akan balik kepada kami gitu. Ya, artinya ini apa? Kita hati-hati bahwa kita bisa terus mengulangi kesalahan yang sama kan gitu. Dan iblis selalu siap terima dengan apa namanya? Tangan yang sangat welcome gitu. Ya kan, Upik, kembalilah padaku. Nah, kamu diterima dalam kerajaan. Ya.
Nah, ini cerita penglihatan dari Saint Andreas ya tentang Saint Andreas ini adalah orang suci yang bodoh bagi Kristus. Dia bisa melihat ya, dia bisa berbicara, dia punya karunia-karunia penglihatan seperti itu. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Tadi soal penyembah berhala ya. Kalau Galatia 4 ayat 8 ya, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Nah, ke Yesaya 1 ayat 4 tadi. Jadi kalau kamu lihat mereka yang menista Tuhan dan berpaling, membelakangi Dia, meninggalkan Dia, itu kita bisa simpulkan apa? Ini adalah satu bangsa yang anomos, yang tanpa Tuhan, tanpa hukum. Akibatnya apa? Akibatnya mereka tidak menyembah Allah yang sejati. Ya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, kalian coba latihan ya. Kali ini serius. Oke. Pak, termasuk orang yang percaya terhadap zodiak, terus rasi bintang, apa itu bisa disebutkan penyembahan berhala? Atau orang yang sudah memusatkan pikirannya terhadap sesuatu, misalnya jabatannya, terus menyembah misalnya orang tertinggi atau apakah itu bisa disebut penyembahan berhala? Ya, coba misalnya kita ada penyembahan berhala bentuk idols, ya, bentuk idols itu patung-patung dewa atau pencipta yang disembah jadi ciptaan yang disembah jadi pencipta gitu. Itu yang terutama sih. Ya, kita bisa baca dalam 1 Korintus 12 ayat 2 ya. 1 Korintus 12 ayat 2. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu ya, maksudnya ini jemaat Korintus, kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Nah, ini kan menunjuk kepada dewa-dewa Yunani atau dewa-dewa bangsa Yunani dan Romawi. Itu satu, ya. Tapi kata-kata coba kita lihat di sini ya. Idols itu nggak hanya pada patung-patung atau dewa-dewa berhala, ya, tetapi juga objek sesembahan yang pada hakikatnya itu bukan Allah tapi disembah, dilayani. Ya, misalnya kita lihat kata idols ini kan muncul di Roma ini ya. Ini ya, idola, kita lema di sini. Idol itu bahasa Yunani-nya artinya idola ya. Jadi bahasa Indonesia jadi idola gitu ya. Idolon ya. Kita baca ini Kisah 7:41. Ini jelas apa? Mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu. Dikatakan berhala, ya kan? Idol. Gitu. Dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Itu satu. Berarti ini wujudnya bisa nggak hanya dewa-dewa, tetapi bisa bentuk binatang. Ya, misalnya ini apa? Anak lembu. Nah, ini kan melihat dalam Keluaran 32 ayat 4.
ya tentang Musa itu ya, yang waktu itu membawa mereka keluar dari bangsa Israel. Ini banyak data di sini kita bisa lihat. Kisah Rasul 15, coba baca. Makanan yang telah dicemarkan oleh berhala-berhala atau idol, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Jadi idol itu ya bisa mencemarkan apa? Bisa mencemarkan yang lain, misalnya seperti makanan-makanan gitu, ya. Nah, kata Rasul Paulus ini supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan oleh berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah, ya. Lalu dalam Roma 2:22, coba baca. Engkau yang berkata, jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Nah, di sini engkau yang jijik akan segala yang berhala. Nah, maksudnya apa di sini? Engkau yang jijik dengan segala berhala. Berarti segala hal yang berkaitan dengan berhala. Maksudnya dengan ala-ala palsu itu. Ya. Gitu. Dengan segala hal yang berhala. Lalu 1 Korintus 8 ayat 4. Nah, nih. Tapi hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Nah, berarti konsep berhala itu bisa menipu kita. Misalnya gini, apa yang diajarkan oleh, katakanlah misalnya kayak makanan ya, kalau kamu makan ini nanti kamu bisa jadi kuat dan sebagainya. Nah, itu hati-hati. Itu dicemarkan oleh hal-hal demikian. Padahal nggak ada yang namanya berhala. Artinya gini, nggak ada kamu kalau ikut ini, makan ini, atau lamaran ini, feng shui ini, misalnya kamu akan jadi seperti itu gitu loh. Jadi, jangan dicemarkan oleh hal-hal seperti itu. Termasuk kayak gini, misalnya makanan yang dipersembahkan pada dewa berhala. Ini kalau kamu makan, kamu akan selamat, atau kamu akan kuat, kamu akan banyak rezeki gitu. Nah, hal seperti itu nggak boleh. Karena sebetulnya kata Rasul Paulus, tidak ada berhala di dunia ini. Artinya memang tidak ada Allah lain selain Allah yang sejati itu. Oke? Jadi kalau ada yang misalnya melamar kamu, bukan melamar ya, meramalkan, menuduh. Ya. Oke? Ya. Misalnya kayak tadi zodiak dan sebagainya. Ya, itu kan dikaitkan dengan apa? Horoskop, dengan ya itu dalam sejarahnya itu kan dari rasi bintang dan sebagainya ya. Itu kita bisa pelajari sebagai bagian dari culture, budaya gitu. Tapi bukan kayak menggantikan masa depanmu atau ramalanmu gitu. Maksudnya kejadian yang akan datang itu tidak ada yang tahu gitu kecuali Allah. Tapi kalau itu menggantikan ya kamu dicemarkan tadi oleh makanan tadi. Ya. Jadi memang kita nggak menyembah patungnya langsung, tapi efek dari ajaran-ajaran dari berhala itu banyak. Misalnya soal makanan lah, soal ramalan lah, soal apa lagi? Rumahnya lah. Jadi kalau misalnya kita masuk ke rumahnya itu kita kayak suci, dan itu hal-hal itu sudah jangan dipercaya. Efeknya ya, maksudnya akibat dari kepercayaan itu, ya, seperti kayak patung, meminta ramalan misalnya, ya, meminta guidance, nasihat, perlindungan, nah gitu.
Oke? Jadi itu Pak yang sering terjadi kalau kami dapatkan sekarang di Jambungan, kalau misalnya orang tua atau sesepuh yang sudah meninggal, katanya kalau sesepuh itu sakit berarti ada yang rindu gitu loh Pak, maksudnya roh dari nenek moyang itu rindu sama kamu gitu, makanya sakitnya jadi sembuh. Nah terus ada kayak pemujaan. ya itu efeknya dari berhala itu semua ada ceritanya, maksudnya ada tradisi dari cerita nenek moyang kita gitu. Yang kembali lagi itu sebetulnya mereka tuh tidak mengenal Allah sebetulnya, dan mereka menganggap itu menyembah, ya, menganggap itu menyembah Tuhan, yang sebetulnya kata Rasul Paulus itu bukan Allah, bukan Tuhan, hakikatnya itu bukan Tuhan. Ya, tapi itu deceptions, kayak ditipu gitu. Iya, berhala nggak ada, itu sebetulnya kita jadinya meninggalkan Tuhan, itu tujuan iblis. Jadi kamu bukan menyembah, dikiranya nanti kalau nenek moyang kita kan kita tuh menyembah Tuhan, ya kan? Padahal nggak ada Tuhan, nggak ada apa-apa. Kita tuh akhirnya cuma dibawa menjauh dari Tuhan aja. Jadi seperti ini sih ya, Pak. Misalnya ada orang meninggal, kita setelah 4 hari itu ada orang yang dalam kuburan, apa itu tidak termasuk tinggal? Nah, kalau cuma hanya. Tapi mereka kasih makan, terus kasih. Ya itu tadi. Sebetulnya nggak ada berhala, nggak perlu dikasih. Oh, tapi misalnya ada makanan itu sudah termasuk. Iya. Maka salah satu juga makanan itu kan. Ini yang dikeluhkan oleh dalam Kisah Rasul, dalam Korintus kan begitu. Ya, ada orang percaya nih, tapi masih menyembah makanan pada patung-patung orang yang meninggal gitu. Itu sebetulnya kekeliruan, maksudnya tipuan dari iblis. Apa? Tujuannya supaya tadi kita meninggalkan Tuhan, kita mengejek Tuhan itu sebetulnya. Ya kan? Nah, kalau yang kita sudah mengenal Injil Kristus, ya nggak melakukan itu lagi. Nah, orang-orang yang belum mengenal Injil Kristus itulah yang kayak misalnya Rasul Paulus itu, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Nah, Tuhan kenalkan, Rasul Paulus kenalkan nama Tuhannya, Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, apalagi itulah mereka yang tidak menaati Injil Kristus tadi. Itu ya mereka nanti bisa kena hukuman. Soalnya itu tradisi sih. Maksudnya itu kalau dari sendiri sih sekolah memang, cuman mereka sih yang saya menghormati. Sampai saya disuruh ngomong sendiri tuh kok sama umat yang padahal nggak ada apa sebenarnya. Saya ngomong apa? Terus orang tua saya bilang mengucapkan terima kasih atau sehat-sehat di sana, jangan datangi kami gitu-gitu. Iya. Iya, saya menghargai sih tradisi dari orang tua saya, cuma dari segi kepercayaan atau dari segi kerohanian saya kayak apa benar sih? Iya, itu akhirnya jadi idol. Iya, makanya susah sih merubah mindset mereka itu susah loh, karena mereka jadi cuma hanya menghormati. Iya, kan masih terikat sih soalnya. Iya. Ya kita perlu doa ya, minta Roh Tuhan, Roh Kudus untuk memutuskan itu. Ya banyak sih ya di suku-suku di saya juga begitu, masih sangat kuat. Ya hampir lah ya. Suku di Indonesia itu kan terikat dengan cerita-cerita penyembahan mistik, penyembahan berhala itu. Seperti kayak tadi kamu pertanyaan tentang zodiak itu nggak sekedar ada sekarang, itu sudah sejarahnya ribuan tahun gitu. Yang pada akhirnya itu kan mereka harus minta petunjuk dari dewa, lalu dewa itu mengajari mereka, kamu lihat bintang, kamu kasih petunjuk gitu kan. Nah, akhirnya bangsa itu cari dewa, bukan cari Tuhan gitu. Ya.
Nah, coba baca ini ya, menarik dalam idol ini 1 Korintus 8:7 ini. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala. Akibatnya apa? Makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Oleh karena itu hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Nah, ya kan? Jadi akibatnya kalau kita nggak lepas dari penyembahan berhala itu, ya hati nurani kita udah makin apa namanya? Makin lemah, artinya makin jauh dari Allah gitu, dinodai olehnya. Nih, 1 Korintus 10 ayat 19. Apakah yang kumasukkan yang perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Idol itu apa itu ya? Idol itu bukan, nggak ada berhala sebetulnya di dunia. Kita tuh cuma ditipu oleh, nah misalnya kayak cerita yang sampai itu nenek moyang dulu itu ditipu oleh cerita-cerita itu. Sampai tradisinya turun-temurun. Iya, right. Nah itu yang gimana menjelaskannya itu ya, supaya karena nggak ada berhala di dunia ini, nggak ada yang namanya dewa ini dewa itu cuma rekayasa ciptaan dari si iblis gitu ya. Dianggap kita tuh misalnya ya, kita dianggap kayak menghormati nenek moyang atau menyembah nenek moyang gitu ya. Karena nenek moyang kita udah nggak mungkin ada di situ. Tapi kita ditipu waktu kamu menyembah, kasih makanan itu buat dia, padahal bukan. Dia udah nggak bisa makan, dia udah nggak bisa dengar kita. Iya, misalnya kan orang tuamu menganggap waktu kamu berbicara, ngomong, menghormati itu kan kepada nenek moyang kan. Bukan nenek moyang lain, nenek moyang itu udah nggak mungkin bisa dengerin kamu. Karena mereka sudah mati kan, rohnya mereka sudah masuk ke dalam alam orang mati. Jadi udah nggak mungkin bisa mendengarkan. Jadi waktu kamu mengira, waktu saya kasih persembahan, saya bicara sama dia itu bicara sama nenek moyang, enggak ada lagi. Itu justru kita sedang berbicara kepada iblis. Oke? Iya. Makanya berhala itu adalah sesuatu, berhala itu ya membuat hati nuranimu makin lemah. Akhirnya kamu makin tertarik di situ. Jadi kayak berkumul gitu, apa benar-benar ada rohnya gitu. Kayak saya bawa dalam itu. Ya itu roh si jahat lah. Iya. Tapi menjadi sih risiko ada penyembahan ini. Waktu saya di Sumatera dulu nggak pernah nyobain gitu. Iya. Banyak seperti itu. Ini tentang idol banyak. Dan sekarang misalnya idol itu bukan lagi dalam bentuk kayak tadi ya, dewa-dewa atau patung-patung atau makanan atau ramalan-ramalan, tapi ya segala hal yang membuat kita membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, termasuk kayak tokoh-tokoh tertentu, ya idolnya Korea sampai benar-benar kayak diperbudak kan, benar nggak? Cara berpakaiannya, bahkan dulu ada kayak Barbie itu zaman itu operasi kayak mirip Barbie ya kan, atau apa lagi artis dari mana begitu, itu juga berhala. Nah, nasihat Yohanes itu, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala atau segala idolatry. Ya, sama dalam 1 Korintus berapa itu? 10 ayat 14 kan? Apa? Jauhilah penyembahan berhala. Jadi ada idolatrias, artinya apa? Penyembahan berhala. Idol ada, tidak ada, itu creation of the devil.
tapi kayak disamarkan gitu. Kayak kita lihatnya tuh kayak lihat Tuhan gitu. Nah, atau akhirnya orang itu menyembah. Ya, itu idolatria. Nah, penyembahan berhala kan juga salah satu apa? Perbuatan daging ya. Dalam Galatia 5 ayat 20. Nah, kalau 1 ayat 5 coba baca. Yang tadi pertanyaan di Elizabeth, bahwa itu bukan soal nyembah patung aja ini, tapi apa? Karena itu martikanlah. Dalam diri itu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan najisah, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga kesempatan yang sama dengan penyembahan. Nah, right. Jadi kalau kamu serakah itu sama dengan penyembahan berhala. Ya, yang membuat hidupmu jadi penuh kenajisan, hawa nafsu, itu sama dengan penyembahan berhala. Percabulan gitu. Ya. Berarti penyembahan berhala itu bukan hanya dari rasa dia, Iya. Yang pokoknya yang mengalihkan kamu kepada hal di luar Allah. Jadi harusnya kamu fokusnya kepada Allah, tapi sekarang fokusnya kepada yang lain. Misalnya tadi keserakahan, nafsu jahat, ya termasuk ya patung-patung dewa misalnya. Nah itulah yang dianggap sama dengan idolatry. Bahasa Inggrisnya idolatry atau dari kata idolatry ya idolatry artinya penyembahan berhala. Kolose 3 ayat 5 itu ya. 1 Petrus 4 ayat 3. Coba. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Jadi kalau penyembahan berhala itu akibatnya itu ya selalu berdampingan dengan apa itu tadi? Hawa nafsu lah, kemabukan lah, pesta pora lah. Ya. Lalu epitumias itu kayak hawa nafsu. Ya. Nanti kata Petrus, ya memang di zaman para rasul itu penyembahan berhalanya kencang sekali ya, misalnya kayak bangsa Romawi ya, bangsa-bangsa di luar Yahudi itu kan semuanya polytheism, artinya percaya kepada banyak dewa atau banyak ala-ala, banyak ilah gitu. Ya sama seperti sekarang ya, kayak nenek moyang kita percaya kan animisme, dinamisme ya, roh-roh nenek moyang seperti itu. Sama seperti yang terjadi pada zaman itu. Ya. Oke. Kita sampai di sini dulu. Jadi contoh saya harap minggu depan kalian udah mulai ini ya, belajar cari mengerjakan eksegesisnya ya, karena ini udah separuh semester. Misi Pak Ya, saya mau izin duluan soalnya kami ada ibadah komsel di rumah jemaat sih. boleh asal jangan menyembah berhala ya. Iya Pak, kasih ya Pak. Betul itu Koningson.